Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fauzia Fadila dengan NIM 23061027. Saya mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Oke, pertama, saya akan membahas tentang perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan rencana atau program pendidikan untuk kedepannya. Dan kurikulum juga merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Perubahan kurikulum terjadi didasari pada keadaan bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia salah satunya diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan yang selalu dinamis. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu tantangan masa depan. Di antaranya meliputi arus globalisasi. Yang kedua ada kompetensi di masa depan. Di antaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih, dan kritis. Selanjutnya yaitu fenomena sosial yang mengemuka, seperti perkelahian pelajar, narkoba, dan korupsi. Terakhir, persepsi publik yang menilai pendidikan terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Kurikulum mengalami beberapa kali perubahan. Baiklah, sekarang kita akan bahas perubahan kurikulum dari awal sampai sekarang. Yang pertama, mari kita bahas kurikulum 1947. Kurikulum ini mengutamakan waktu, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Selanjutnya ada kurikulum 1957. Kurikulum 1957 ini fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bertujuan ditekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati dan sehat jasmani. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan pada tujuan agar pendidikan lebih efisiensi dan efektif. Selanjutnya ada kurikulum 1984 atau yang sering disebut dengan CBSA. Kurikulum ini mengusung proses skill approach, mengutamakan penekanan proses. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Pengajaran ini lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan. Selanjutnya ada kurikulum 2004 yang biasa disebut dengan KBK. Kurikulum ini mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kurikulum 2006 yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum ini guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah setempat. Selanjutnya yaitu ada inovasi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara fungsi pengelolaan pendidikan yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan. Selain dengan beberapa pandangan tersebut, maka ada 4 strategi yang dikemukakan oleh Shirazi dalam Alim
tahun 2010, layak untuk diterapkan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada strategi substantif. Setiap sekolah atau madrasah yang ada hendaknya perlu menyajikan program-program yang komprehensif, meliputi aspek kognitif yaitu pemahaman, afektif, penerimaan atau sikap, dan psikomotorik yaitu pengalaman atau keterampilan. Yang kedua ada strategi bottom up. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan harus dimulai dari bawah. Artinya, konsep dan rancangan bangunan kurikulum serta berbagai kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana fisik lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan cita-cita masyarakat. Yang ketiga ada strategi deregulatori. Sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya seharusnya diberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap program-program pembinaan dan pengembangan. Tidak terlalu terpaku dan kaku terhadap aturan umum yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat yaitu ada strategi kooperatif. Dalam proses pembinaan dan pengembangannya, maka sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi dan memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada, baik dari internal maupun dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada pembaharuan pendidikan. Pembaharuan dapat diartikan adalah perubahan ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Pembaharuan terjadi secara beriringan dengan timbulnya tantangan karena setiap pembaharuan menyebabkan orang berada dalam situasi berbeda dan memerlukan penyesuaian diri. Yang dimaksud dengan pembaharuan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan positifnya. Kemajuan teknologi yang kita kenal atau kita pakai hingga sekarang ini merupakan hasil suatu proses pembaruan. Pembaruan dalam hal ini menunjukkan suatu proses yang membuat suatu objek, ide, atau praktek baru muncul untuk diserap oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. Proses ini mempunyai beberapa tahap antara lain. Yang pertama yaitu tahap invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Tempat terjadinya invention ini bisa saja di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua development atau pengembangan. Development seringkali gandengan dengan riset sehingga prosedur research dan development R&D adalah yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga ada diffuse atau penyebaran. Definisi diffuse menurut Reger 1962 adalah persebaran suatu ide baru dari sumber invention kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Kalau ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi saya kali ini. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.